dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para undangan yang berbahagia, sebelum kita lanjut ke acara yang selanjutnya, kita akan susun acara pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan-sambutan, acara ketiga seremoni peresmian potong pita nanti oleh Polsek Kelurahan Kecamatan Tambora. Acara yang keempat doa, dan acara yang kelima penutup dan ramah tamah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka pada acara malam hari ini. Untuk yang beragama Islam, mohon membacakan basmalah, dan yang di luar agama Islam dengan membaca sesuai dengan masing-masing. Ala hadiniyah wa ala kulli salihah wa ila hadatin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, acara yang kedua yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Citra Bayangkara 1013 Ambon, Bapak Agus Sudarso, sebagai Ketua RW juga. Dengan segala hormat, waktu dan tempat kami persilahkan. Biar yang punya wilayah ngawalin. Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang depan kayaknya nggak ada yang nyaut ya. Saya ulangi biar semangat, karena moto Citra Bayangkara harus cepat semangat. Ya begitu ya Pak Tana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga yang jawab salam saya utangnya bisa cepat impas. Amin. Amin. Nah, ini bukti kalau banyak yang sering utang nih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat dan yang saya hormati Bapak Putra Patama, Bapak Kapolsek kita yang alhamdulillah sudah hadir pada malam hari ini. Juga yang saya hormati lurah kita yang jangkis ya. Ganteng tapi juga saya sebutnya apa ya, Pak Joko. Iya, Pak Joko ini subhanallah, dia damkar sekecamatan yang sudah nggak asing lagi. Tiap malam minggu kalau ada apel, beliau masih hadir. Iya. Oh, rumahnya dekat. Oh iya. Saya tahan dulu ya, karena ada ketua saya ya. Ya, udah lanjut. Ya Pak Haji, di sini. Oh, udah tenang di sini. Nih, tanggung lagi ngerokok. Selamat datang Pak Haji Nurdin, Jadan 10. Jadi cerita Pak Joko kemarin kebakaran di RW berapa itu, sambil basa-basa dia tetap aja ikut apel ya ke Polsek. Subhanallah. Juga yang saya hormati sini ada Pak Ajun, terus rekan apa dari Kapospol Jembatan Besi yang punya Sensiti ya, yang punya Jembatan 5 Kaspol Ketapang, Pak Tanah yang selalu eksis sama kita di pos pantau sana, Pak Yuli yang tiap malam karaoke sampai kemarin ditegur sama warga.
Pak Bimas kita, Pak Indra, juga rekan-rekan para Cepu Bandung yang saya cintai dan Karang Taruna, Jadul, beserta staf tentunya. Dan tentunya nggak ada lagi yang sebutkan ya. Yang jelas terima kasih atas kehadirannya Bapak, ada Ibu satu di sana. Ini merupakan kehormatan bagi kami. Tentu saya tahu persis kalian semua orang sibuk, tapi disempatkan waktu itu merupakan kehormatan bagi kami. Jadi sesuai dengan apa yang Bapak baca mungkin lewat WA, sekarang memang zamannya seperti itu, bahwa pada malam ini acaranya adalah peresmian pos pantau Citra Bayangkara Jalan Duri Utara 3 atau jajaran 1013 Duri Utara. Waktu awal Pak Kapolsek saya bikin ini, ada yang tanya Cinci, Pak RW ini buat pos RW apa kan? Ngai bilang ini pos pantau ceh. Ya, karena pos pantau nganjiu kan dia Kendang Raya ya. Nah, jadi ini pos pantau. Sama fungsinya buat keamanan. Tuh. Jadi kalau dua pos. Nah, kenapa ini saya buat? Saya boleh cerita sedikit Pak Kapolsek, Mendang? Sebagai anggota ketua Citra Bayangkara diharapkan bisa memantau di Kelurahan Duri Utara, yang mana kita memiliki pos pantau yang ada di RW 2 sana. Nah, saya sebagai ketua Citra Bayangkara tentunya harus komit, karena saya diemban untuk hal ini. Kayaknya saya sebulan penuh, ya, nggak asing lagi Pak Hartana, Pak Hugo di sana. Sebulan penuh di sana kita konsen, ya, selama bulan Ramadan Pak Ambon. Nah, kenapa ini saya buat? Setelah bulan Ramadan, alhamdulillah waktu itu Pak Ambon, kita bisa tekan yang namanya tawuran, yang namanya bangunin sahur yang gak jelas, terutama dari Taman Sari dan Kerendang. Kita halau sampai Pak Hartana, ngubur-ngubur yang bawa sajam katanya sampai ke gang sana. Ya, rupanya hasilnya ada, ternyata bisa diminilisir. Setelah itu Pak Kapolsek, saya namanya Lebaran sebulan penuh nggak kemana-mana, saya ziarah ke mertua dan ke orang tua. Setelah jalan ke orang tua, besoknya ada hilang kata spion mobil 2. Saya jarah deh ke mertua, pulang dari sana hilang juga 1. Jadi 3 mobil yang hilang kaca spion. Wah, saya pikir apa bosko di sana udah nggak ada lagi atau seperti apa kok tiba-tiba? Apa juga mungkin yang malingnya kenal nama saya, Pak RW-nya nggak ada gitu. Bisa jadi. Karena itu saya dirikan ini. Ya, jadi ada sejarahnya juga seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, terutama Pak Kapolsek, kita juga tahu Pak Kapolsek sampai kesel di grup itu. Ada beberapa, bahkan hampir tiap minggu kata beliau, yang tertangkap mau tawuran. Dan kan sajamnya saya lihat banyak banget. Sampai beliau, saya masih ingat Bapak mengatakan dia itu jangan sampai ada penangguhan ya. Itu bukti komandan itu udah kesel banget. Ada 9 celurit dan 5 orang dari wilayah Tambora itu malam itu. Dan semua itu tertangani, dan alhamdulillah di utara bisa kita tekan. Cuma terakhirnya aja tuh, ya, terakhir di Kendang Raya, warga RW 7 yang tinggal di RW 2 yang tertangkap. Mungkin sekarang masih ditahan. Itu. Nah, saya nggak mau ngelihat hasil dari ini semua, tapi dampak adanya kita yang ada di sana bisa kita lihat. Biasanya di RW 2, mohon maaf RW 2, ada satu malam bisa 3
motor alhamdulillah. Sampai berapa bulan ini alhamdulillah kita nggak ada kedengaran itu ya. Yang di RW 4 yang sampai ada yang meninggal itu ada satu terjadi di kita, setelah itu nggak ada lagi sama sekali. Itu mungkin manfaatnya, tapi saya juga nggak mau ini sebuah keberhasilan, tidak. Nanti kalau ada terjadi lagi kita takut disalahkan, Pak. Wasek, ada yang pantau kok, masih ada yang hilang kan gitu, nggak bisa. Artinya apa? Saya buat pos pantau ini itu pos untuk kita memiliki satu yang namanya Citra Bayangkara, yang setiap kali kita standby di sini itu minimal ada 5 orang. Siapa dia? Ada dari RW 1 Pak Amsori, bukan perangkat RW-nya, RW 2 Pak Kantipnya, RW 3 Pak Wakilnya, lantas Pak PI sebagai pagar hijau di sini standby. Nah, tentu saja dari yang sebutkan tadi, kalau ada masalah di wilayah bisa informasikan ke kita, ke kami. Itu fungsinya. Ya. Dan Karang Taruna juga kadang-kadang dia di pojok sana ikut tuh dengan perangkatnya. Jadi kita upayakan sebagai ketua Citra Bayangkara dan juga sebagai RW, bagaimana kita membuat nyaman masyarakat dengan adanya posko ini. Dan misalnya ada hal yang tidak mengenakan tentang keamanan dan sebagainya, kita bisa ngadu atau informasi, karena kan kita punya Halang Timur atau HT, kita stay sampai jam 5 Pak, umumnya begitu. Nah, hasilnya apa pada akhirnya? Ya kenyamanan juga masyarakat, dan itu tugas kita, entah kalian RT, entah kalian RW dan bangga. Makanya saya bilang saya harus komit dengan hal ini. Untuk siapa? Ya tentunya untuk masyarakat kita. Ya, jangan sampai ada yang terjadi. Tapi di nasional Pak, mau jadi sesuatu dideketin warga, mau jadi LMK, FKDM, RW, RT, dia udah bikin macam-macam. Kalau saya jadi, saya mau. Tapi setelah itu yang diharapkan cuma BOP-nya doang. Itu yang saya lihat. Tapi di nasional di kita enggak beda. Kita nggak boleh seperti itu. Kita hidup harus komitmen, karena kita dipilih dengan harapan masyarakat kita bisa bekerja. Gitu. Ya mungkin nggak semua orang bisa berpikir seperti itu, tapi saya harus berbuat seperti itu, karena amal selagi kita hidup yang paling baik itu ya kita amal keamanan. Ya. Saya masih ingat apa yang disampaikan Pak Kapolsek, bahwa yang masuk surga duluan yaitu Citra Bayangkara. Alasannya apa Pak Kapolsek? Ya karena ada tentara, ada polisi, ada Satpol PP. Itu kan digaji, dapat honor ya dari negara, dibayar. Kalau Citra kan enggak. Makanya Kapolsek, saya setuju dengan hal itu. Dan terus ada bahasa filosofi yang juga saya masih ingat Pak Kapolsek yang Bapak sampaikan di RW 2 tentang anak muda, bapaknya dan keledai. Ya. Jadi keledai itu dinaikin salah, diginin salah. Semuanya yang dibuat oleh RT, RW, ya semuanya salah. Makanya bahasa versi Pak Kapolsek itu yang jadi RT, yang jadi RW mesti agak gila. Ya, karena apa yang dilakukan oleh RT RW itu kadang-kadang gila disebutnya. Ini salah, dinaikin keledainya berdua salah, diomongin, di jalan sendiri anaknya naik, bapaknya ini kok bapak nggak sayang anak, anaknya nuntun, bapaknya naik, kebalikan juga salah lagi, orang melihatnya salah, dinaikin berdua salah, jadi semua salah. Jadi artinya apa yang kita lakukan sebagai RT RW atau sebagainya itu pasti salah. Itu bahasa filosofi. Jadi kenapa harus jadi RT RW dan sebagainya? Ya mesti sedikit gila. Kata si Dono mah kalau nggak gila nggak sehat katanya.
Selanjutnya saya nggak bisa menyalahkan siapa-siapa tentang tawuran. Saya juga nggak mungkin salahkan guru, Pak Lurah. Gurunya mungkin nggak ngajarin muridnya tawuran. Saya juga nggak nyalahin pengurusnya juga nggak. Ya. Saya nggak, pastinya nggak ngajar. Tapi ini terjadi. Nah, untuk bagian ini saya pernah ngobrol sama para RW dan RW 2. RW 2 mana hadir ya? Dia siapa? RW 2 bilang, Pak, yang salah kan sudah pernah itu. Yang salah orang tuanya. Kenapa Pak RW? Orang tuanya yang salah karena dia kalah sama ayam katanya. Ayam jam 6 nggak pulang dicariin. Tapi anak-anak jam 2 malam itu nggak dicariin sampai terjadi tawuran. Ditanya kembali sama Pak RW 2, Pak RW, apa orang tuanya udah pernah digaduin sama ayam? Belum katanya. Diaduin sama ayam maksudnya adu argumentasi. Iya, kenapa? Ayam sampai sayang anaknya, sedangkan manusia nggak sayang sama anak. Oke, itu bukan kapasitas saya. Yang jelas, saya secara preventif mencegah hal itu. Bersama Polri yang ada, saya selaku Ketua Cita, saya harus standby. Yang sekarang tidak lagi tiap malam, namun malam Sabtu dan malam Minggu. Kalau jadi saya sampai pagi, Bapak boleh saksikan, saya ada di pos pantau depan Sedap Palas sedang main. Ya, tetap itu saya jalankan. Bicaranya apa? Kalau bilang nanti saya, oh Pak RW sampai segitunya, ya saya gila, tapi demi untuk anak-anak kita, warga kita, saya ikhlas untuk hal itu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.